yang udah boleh nyalain kameranya dulu sebentar. Oke, yang lain mana nih kameranya? Yang nggak bisa nggak apa-apa, bilang aja. Oke, Agnes nggak bisa. Oke, kita hari ini mau ulang materi models ya. Kita mau ulang materi models. Kalau gue ngeliat dari hasil tesnya sih, mana dia hasil tesnya ya? Bentar. Udah beberapa udah lumayan ya. Cuman ini entah kenapa ada beberapa yang nilainya agak keserempet dikit ya. Gue pengen tahu dikit nih ada apaan nih ya. Coba dari Ojan ada nggak Ojan? Oh lagi di luar jadi nggak fokus. Oke, kalau Shipa ada nggak? Shipa nggak ada, belum ada. Ijul gimana Jul? Kenapa Kak? Kalau lu gimana tadi? Yang 10 soal tadi? Lupa Kak. Lupa. Ini gue ngeliat banyak yang salah di nomor 2 ya. Di nomor 2 ya. Itu mungkin karena kalian kurang hati-hati aja ya. Nanti sekalian pas kita bahas deh. Gue rasa sisanya nilainya udah pada lumayan ya. Jadi gue beranggapan bahwa kalian ini masih pada inget lah ya. Terus apalagi gue mau tanya-tanya sedikit sama kalian soal ini nih, soal kemampuan readingnya kalian. Udah ada improvementnya sejauh mana? Ya, apakah kalian udah bisa yang namanya membaca sambil mikirkah? Terus apakah kalian udah bisa sampai yang baca cepat tanpa perlu ngulangkah? Udah sampai mana nih kemampuan kalian? Gue pengen tahu. Coba dari Ijan dulu, gimana Jan? Ijan? Mas, kenapa Kak? Kemampuan reading lo udah sejauh mana nih? Ada improvement atau enggak? Dikit-dikit. Ada. Adanya itu semana, banyak atau enggak? Apa yang masih belum lo bisain sampai sekarang? Yang sampai sekarang masih belum, saya masih sama deh Kak, masalah utamanya. Sorry, nggak kedengeran gue, kekecilan. Gak bisa sama kayak dulu Kak, yang itu suka kurang teliti. Masih nggak kedengeran, sorry. Dicat aja kalau nggak dicat. Oh masih kurang teliti, oke. Kalau Ray, gimana Ray? Masih tergantung teks sih Kak. Jadi kalau misalnya teksnya gampang langsung baca soal, cari kata kuncinya langsung cari aja kata kuncinya di teks. Tapi kalau misalnya teksnya agak ribet, jadi susah gitu Kak. Oh berarti udah masih tergantung. Udah mulai kayak temanya gitu ya, tema teksnya. Iya, jadi tergantung teks aja sih sekarang. Oke. Udah nggak apa-apa, itu udah banyak improvement ya. Oke. Kalau Niko gimana nih? Sama Kak, kadang bahasanya itu berbelit-belit terus topiknya aneh jadi nggak ngerti deh. Oke. Kalau Sasa? Sasanya nge-lag kayaknya. Kadang mesti halo.
Oke. Halo, Tes. Halo, Sa. Masih suka harus diulang gitu, Kak? Suka, oh masih ada harus ngulangnya. Tapi lo udah bisa baca cepet gitu? Enggak, nggak bisa. Belum bisa, oke. Kalau Arina gimana? Eh, kalau baca cepat, kalau misalkan apa ya vocabulary udah terbiasa gitu bisa bahasa cepat. Tapi kalau misalkan masih beberapa yang kurang tahu, itu kayaknya susah sih. Jadi kayaknya tergantung tema juga. Oh, kalau Dini Sama kayak Arina. sama kayak Arina. Kalau Ijul gimana, Jul? Jul, Jul, Ijulnya lagi ke toilet. Ojan gimana, Ojan? Oh, Ijul di chat ya. Kata Ijul, baca cepat bisa, ngertiin cepat nggak bisa. Baca cepat bisa, ngertiin cepat nggak bisa. Bentar ya. Ijul bilang baca cepat bisa, ngertiin cepat nggak bisa. Tapi kan tujuan utamanya lu baca itu kan ngertiin teksnya. Lu ngertiin teksnya. Lu ngertiinnya bisa cepat atau enggak, Jul? Kalau si Ojan tinggal vocab di bagian adjektifnya. Oke. Ini Ijul gimana nih? Ijul? Oke, sambil nunggu Ijul, coba kalau Sipa gimana Sipa? Oh berarti Ijul masih ada masalah di vocab ya. Sipa masih ke toilet. Alin Sama Kak, kadang vocabnya ada yang nggak tahu, jadi kayak mikir-mikir, ngira-ngira, baca ulang-ulang juga terus. Oke. Tapi lu selama ini improvementnya di bagian mana berarti, Lin? Kayaknya nggak tahu ya apa ya Kak. Kayaknya nggak terlalu bahasa Nggak Inggris. terus improvement. Iya. Oke. Kalau Chris gimana Chris? Ya, Kak? Kalau lo gimana nih soal readingnya? Udah bisa banget kah? Ada improvement kah? Masih belum bisanya di bagian mana? Yang lo bisa itu udah apa aja? Kayaknya masih itu sih udah lumayan bisa baca, cuman itu kan tuh yang nggak bisa itu kayak simpulan apa yang the writers feeling kayak gitu. What is the writers? Di jenis soalnya berarti Ya ya? kayak gitu. Di jenis soal juga ya? Oke. Kalau Ages gimana Ages? Masih suka ngulang-ngulang sama kurang teliti. Oke. Gian gimana Gian? Kalau saya gini Kak, gimana ya? Baca sekali, tapi lama ngertiinnya juga, tapi ngerti kok. Oh, cuman ngertiinnya butuh waktu yang agak lama gitu. Iya. Terus habis itu kan biasanya kan kalau satu cerita itu ada kayak 2 sampai 3 soal gitu Kak. Giliran ganti soal, lupa lagi harus ngulang baca. Oke. Yang terakhir, oh udah semua ya. Adindanya tiba-tiba hilang. Oke. Gini ya. Buat ngejawab kendala kalian satu-satu mungkin gini. Kalau buat yang bilang masih kadang suka apa ya? Kayak tadi siapa? Ray itu bilang dia itu tergantung sama si teksnya. Itu udah pasti dari masalahnya itu pasti satu dari vocabnya. Ya karena banyak kosakata yang lu nggak gitu paham, ya. Jadi lu kurang bisa kurang bisa ngertiinnya gitu ya. Itu bisa jadi. Atau yang poin kedua,
itu karena temanya itu asing. Ya, jadi yang dibicarakan sama teksnya itu asing buat lo. Kayak misalkan gue bilang kemarin kalau gue tergantung tema. Ya, kalau gue tergantung tema itu, jadi kalau ngomongin masalah dunia kesehatan itu gue buta banget. Ya, karena apa? Itu ranah yang nggak familiar gitu buat gue. Karena gue lebih tipe yang orang yang suka baca kalau misalkan ngomongin teknologi, sains dan lain-lain. Ya itu kalau gue. Cara lo improve-nya gimana? Mulai dari sekarang genjot, banyakin baca-baca berita. Ya wajib. Kalau bisa lo mulai hentiin yang namanya kemarin kan gue bilang awal-awal kalau misalkan lo mau baca novel silahkan. Ya nggak masalah. Cuman itu dari sekarang lo hentiin dulu. Lo banyakin baca-baca berita yang dalam bahasa Inggris ya terutama. Dibanyakin dari sekarang pokoknya. Oke, kalau bisa misalkan gini. Setiap kali lo ada waktu senggang, lo manfaatkan waktu itu buat baca berita. Ya. Kemudian kalau misalkan kalian masih punya masalah di bagian vocab, coba diterusin yang namanya kemarin, kan gue udah suruh kalian nyatetin tuh vocab-vocab yang susah ya. Nah itu coba dari sekarang mulai dibaca-bacain terus tuh vocab-vocab yang udah pernah kalian catetinnya. Ya, terus mulai baca-baca root word sama pokoknya mulai baca-baca root words deh. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau banyak latihan, gue yakin kalian udah banyak latihan sih ya, udah pasti. Kalau misalkan tadi kata Gian dia baca di teks di soal nomor 1 misalkan, teksnya itu dia udah paham, terus dia cari jawabannya nomor 1. Tiba-tiba di nomor 2 itu teksnya sama lagi tapi dia udah lupa. Itu kalau misalkan lo nemuin kayak gitu better mungkin ngecek soalnya dulu kali ya satu-satu ya. Lo cek dulu ya ini bacanya masih sama atau enggak. Terus kayak yang kemarin gue bilang, yang lo bisa kerjain dikerjain dulu. Yang menurut lo paling gampang itu lo kerjain dulu. Ya kayak misalkan lo ketemu soal yang membicarakan soal sinonim kata. Ya itu kan gampang. Ya itu biasanya paling gampang buat kalian. Itu coba kalian kerjain dulu. Terus yang kedua yang menurut gue paling gampang itu adalah statement. Statementnya benar atau tidak. Ya true or false itu juga menurut gue gampang. Karena apa? Ya itu tadi gue udah pernah ngajarin kalian tinggal perlu cari kata kuncinya aja. Ya, lu nggak perlu baca sih seluruh teksnya. Yang perlu lu baca sih seluruh teksnya itu adalah yang ngomongin kesimpulan biasanya. Terus pendapat penulis dan lain-lain ya, itu kan perlu lu ngertiin teksnya tuh. Jadi itu kalau bisa mungkin di belakangin aja waktu ngerjain. Oke, terus kalau misalkan latihan lagi-lagi gue ingetin terusin pakai timernya, walaupun kalian udah bisa, terusin pakai timernya. Apa lagi ya? Udah kayaknya. Kalau misalkan kalian merasa masih keulang-ulang bacanya, itu bisa antara dua. Ya, yang pertama mungkin kalian kurang fokus waktu ngerjain. Oke, yang kedua kalian apa ya? Ya kurang fokus ya, gue nggak bisa ngomong kata-kata lain ya. Jadi emang nggak ngerti lah gitu ya. Kalau yang kedua mungkin emang nggak ngerti. Ya cuman kalau gue pribadi sih yakin bahwa kalian itu mungkin cuman karena kurang fokus aja. Ya jadi waktu ngerjain itu mungkin pikiran lo ke arah mana gitu ya. Atau waktu ngertiin itu lo lagi ngertiin lo sambil mikir. Tapi waktu lo baca kalimat berikutnya itu lo masih mikirin artian yang kalimat sebelumnya. Itu sering terjadi, hati-hati. Ya jadi lo waktu ngerjain lu udah ngerti nih kalimat yang sebelumnya, waktu lu baca yang kalimat selanjutnya, itu lu masih kepikiran sama yang kalimat sebelumnya, hati-hati. Oke? Itu aja. By the way, kita belajar modal hari ini agak gampang ya, nanti paling gue ada nambahin sedikit aja. Terus kayak biasa ya, nanti kalau gue udah mulai, kalian boleh matiin kameranya kayak sekarang. Gue mau langsung masuk materi ya. Oke, modals ya. Modals itu adalah sebuah auxiliary verb.
Ya, apa sih auxiliary verb? Auxiliary verb itu juga disebut sebagai sebuah helping verb. Ya, biasanya dia ini letaknya ada sebelum verb. Oke, lalu ada aturannya nih, ya bahwa setelah models itu verbnya harus apa bentuknya? Coba gue mau tanya, masih ingat nggak kira-kira Ijul? Masih ingat nggak Jul? Setelah models itu harus diikuti kata kerja yang seperti apa Jul? Ada nggak nih Ijulnya? Ada. Verb 1. Verb 1. Jadi kalau misalkan ada kalimat he will sleeps with me sama he sleeps with me. Jul, di antara kedua kalimat ini mana yang benar Jul? Atau mungkin dua-duanya salah atau salah satunya benar? Atau mungkin dua-duanya benar? Satu benar. Yang kedua salah kenapa Jul? Yang kedua salah nggak usah pakai S gitu. Kenapa? Kan ini masih verb 1. Ini juga masih verb 1. Ini sama-sama verb 1. Walaupun ditambahin S, ini dia pasti namanya tetap verb 1. Namanya tetap infinitif. Berarti bukan harus diikutin verb 1 dong. Kalau misalkan ini nggak boleh pakai S, padahal subjeknya di sini tunggal. Ya nggak? Kalau yang ini kan subjeknya tunggal, jadi verbnya harus diikutin sama akhiran S. Ya kan? Kalau ini setelah modal harus diikuti sama kata kerja yang seperti apa. Bukan verb 1. Apa nih Jul? Kalau lupa nggak apa-apa, santai aja. Hijau lupa? Coba next. Sasa harus diikuti sama kata kerja yang seperti apa setelah model sa? Bare infinitive. Bare infinitive bukan Pak? Bare infinitive. Ya, benar. Apa itu bare infinitive? Bare infinitive itu adalah infinitif tanpa bentuk, tanpa tambahan apapun. Tanpa verb, tanpa tambahan S ataupun ES, tanpa tambahan ED ataupun D, tanpa tambahan I. Ya, jadi bentuk yang paling dasarnya. Oke, bentuk paling dasarnya itu kalau dari kata sleep, ya sleep tanpa S. Oke, Ijul tadi udah benar bilang bahwa kalimat kedua ini salah. Kenapa? Ada akhiran S-nya. Harusnya bentuk paling dasarnya aja. Ya, bentuk paling dasarnya, bare infinitive. Oke, nah,
Kemarin kita udah belajar macam-macamnya, ya macam-macamnya si macam-macamnya si models. Models itu ada apa aja sih, gitu ya. Nah, bentar. Oke, yang pertama itu ada can sama could. Oke, ada yang bilang bahwa can ini untuk bentuk yang present, sedangkan could ini untuk bentuk yang past. Ya enggak? Benar. Tapi selain itu ada juga penggunaan yang lainnya. Ya, penggunaan yang lainnya itu seperti apa? Kalau can sama could, ini sama-sama ngomongin apa? Ngomongin ability. Ya, ngomongin kemampuan, mengindikasikan kemampuan. Oke, contohnya misalkan kalau buat yang can, ya perhatikan, can sama could di sini ya sama-sama menunjukkan bahwa I si subjek ini ngapain? Has the ability, ya memiliki kemampuan, dia bisa berbicara bahasa Inggris. Oke, tapi ternyata nih di kalimat yang kedua, I could speak English. Ya, ini bukan berarti dia bisa berbicara bahasa Inggris dulu, bukan. Maknanya bukan hanya seperti itu. Kalau misalkan kita membedakannya dari present sama past, oke lah, gitu ya. Tapi yang mau gue jelasin di sini bukan masalah present sama pastnya. Tapi apa? Kalau can, ini si subjeknya I, ini dia udah yakin. Ya, dia ini udah yakin sama kemampuan dia untuk berbicara bahasa Inggris. Sedangkan yang I could speak English, ini si subjeknya, si I, ini tidak terlalu yakin sama kemampuannya dalam berbicara bahasa Inggris. Ya, jadi kayak dia mau ngomong, ya gue bisa berbicara bahasa Inggris, cuman sedikit-sedikit aja. Gitu ya, atau gue ngomong bisa tapi gue nggak yakin sama grammarnya gue. Tapi kalau lu ngomong apa gue ngerti, itu dia bilang I can speak English. Ya, tapi kalau yang I can, ini dia udah benar-benar yakin sama kemampuannya. Mungkin emang karena dia itu native speaker, who knows. Oke, jadi the difference is here. Ya, lalu ingat bukan hanya ini aja. Ya, can dan could ini juga bisa nunjukin sebuah possibility. Kayak yang kita namakan dengan models of certainty. Ya, dia ini bisa nunjukin sebuah kemungkinan. Gitu ya, kayak misalkan the temperature can rise this month.
Ya, ini berarti dia lagi ngomongin bahwa si temperaturnya ini bisa jadi meningkat di bulan ini. Ini sebuah possibility. Bisa jadi. Oke, tergantung si modelsnya Ken dan Kut itu ditaruhnya di bagian apaan. Ya, ini kita ngomongin kalau ini kan levelnya masih beginner ya di Ken sama Kut yang untuk present sama past. Nah, kalau ini kita ngambil langkah nih naik ke bagian yang intermediate. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu soal Ken dan Kut? Udah pada jelas ya? Next kita ada kalau mau di screenshot dulu silahkan. Oke, next ya. Ada will sama would. Oke, will sama would. Ini dua ini mengindikasikan apa? Indicates willingness. Oke, selain will sama would yang tadi ya, kayak can sama could ya, di present sama di past, ada fungsi lain juga nih. Oke, fungsi lainnya itu seperti apa? Kalau will udah jelas, dia ini cuma nunjukin sebuah willingness aja. Kayak misalkan I will go there with you. Ya, di sini di kalimat yang ini si subjeknya I is willing ya to go there with ini. Oke, ini kalau di yang will. Nah, kalau would ya, would itu rada berbeda. Kalau would ya, kalau would, kalau misalkan dia ini bisa mengindikasikan willingness yang umum, ya, atau willingness yang berulang di masa lalu. Oke, tapi bisa juga nih ternyata digunakan di present. Kalau misalkan dia muncul di present, berarti dia ini mengindikasikan preference. Ya, contohnya, misalkan buat yang pertama.
Oke, lihat. Whenever I had to go there, ya, kapan aja gue mesti ke sana, ini dia bakalan mengadakan sebuah pesta. Ini berulang dan terjadinya di masa lalu. Oke, buat yang kalimat kedua ini preference. Ya, I would like to make a toast. Ini statement ya, berarti ini di present. Gue pengen melakukan sebuah toast. Ya, toast itu kayak apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya toast apa sih? Kayak kalau misalkan kalian tahu kanpai di Jepang tuh ya kayak gitulah kira-kira. Yang gelas sama gelas di ting gitu ya. Itu toast. Itulah gua kurang bisa bahasa Indonesia. Oke, ini preference-nya. Atau kayak misalkan ada kalian ke resto, terus ada pelayannya nanya, what would you like to order? Ya, ini preference-nya, lu pengen pesen apa? Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyain buat Will sama Wood? Nggak ada. Next itu ada May sama Mike ya. Nah kemarin kan udah ada yang ngomongin permission to ya, bisa. Atau chances to, bisa. Tapi ternyata selain ini, May sama Mike juga nunjukin possibility. Sama kayak Ken dan Kurt tadi. Ya enggak? Nah, cuman rada berbeda nih buat May sama Mike. Misalkan ada kata-kata it may rain later. Sama it might rain later. Ya, ini bukan sekedar karena ini dibicarakan di present, ini dibicarakan di past, bukan. Tapi emang may dipakai buat present, might dipakai buat di past. Cuman bukan hanya itu. Ya, kenapa? Dua-duanya ini mengindikasikan sebuah kemungkinan. Tapi kalau misalkan di kalimat yang pertama, ya, ini kemungkinan terjadi hujannya ya, jadi kemungkinan terjadi hujannya ini intinya kayak lebih lah dari yang kalimat kedua. Ya, jadi yang kalimat kedua ini kemungkinan buat terjadi hujannya ini lebih kecil daripada kalimat yang pertama. Misalkan dia ngomong it may rain later ini karena ngelihat hujan awannya udah mulai gelap misalkan, udah mulai berangin-angin banget misalkan. Gitu ya, jadi kemungkinan buat turun hujannya lebih tinggi daripada yang it might nih. Dia ngomong it might ketika apa? Ketika misalkan ya masih mendung-mendung aja lah. Ya, tapi kemungkinan buat turun hujannya tuh masih lebih kecil daripada yang si it may. Oke, ini buat yang may sama might. Dan yang terakhir itu ada must. Kak. Ya. Kak, boleh nanya nggak Kak? Boleh. Kalau penambahan be-nya itu kapan? Kapan dipakainya? Kayak it may be, might be gitu. Itu yang possibility. Itu yang certainty, tingkat keyakinan. Iya, kayak maybe, might be, penambahan be-nya gitu. Maybe, might be itu ketika kalimatnya itu pakai to be loh. Jadi gini, kalau kemarin tuh gue contohnya misalkan gini ya. Ini kan yang 100%, walaupun nanti kita bahas nggak apa-apa lah, gue ini sedikit dulu ya. Ini kan 100%. Ya enggak, tapi kalau lu mau ngomong bahwa ini sebuah kemungkinan yang kemarin gue bilang ada 50-50,
ya, atau ada atau ada 95%-nya gitu-gitu ya. Ini kita pakainya Nico kalau misalkan 50-50 ya, 50-50 itu jadi kayak bisa terjadi bisa enggak ya, ini gue bilang sebuah kemungkinan. Ya bukan pasti yakin, kalau ini kan dia pasti yakin nih, kalau ini kan sebuah kemungkinan. Makanya kita bisa pakai may, might ataupun can dan could gitu kan kemarin. Nah cuman kemarin itu kan ada maybe sama might be. Ini be karena berubah dari sini nih, dari is, maybe, ill gitu loh. Tapi kalau misalkan dibilang di sini kalimatnya misalkan polisi nanya sama orang tuanya si Niko nih. Ya, Niko ini kabur dari rumah. Ya enggak. Orang tuanya yakin nih bahwa si Niko ini kabur dari rumah. Dia ngomongnya kan seperti ini. Ya enggak. Tapi kalau misalkan dirubah kita tambahin may, ya udah tetap begini. Niko may run away. Ini nyokapnya belum pasti. Gitu. Nggak usah pakai be-nya lagi. Langsung may aja, bukan maybe run away, enggak. Atau misalkan might, ya udah tambahin aja might di sini, might run away. Kenapa seperti ini? Karena models, kenapa tadi gue bilang di sini ada be? Karena models ini harus diikuti sama tadi nih verb infinitive. Ya, kalau misalkan langsung Nico may ill, ini kan bukan verb infinitive, bukan sebuah kata kerja. Dia harus diikuti sebuah kata kerja, makanya kita pakailah to be, kita pakailah yang namanya linking verb. Oke, Ray? Oke kak, makasih kak. Udah jelas, yakin? Nanti kita bahas di waktu kita bahas tertentu nanti. Siap kak. Oke. Next, ada lagi nggak? Udah ya. Next itu ada must. Kemudian has to. Kemudian have to. Kemudian have to. Ini sama-sama aja. Tapi kalau dibentuk positif. Ya, kalau misalkan kita ke bentuk negatifnya, dia rada berbeda. Keempat ini nunjukin apa sih? Ya, keharusan, necessity. Oke, kalau must ini sama kayak has to, sama. Must sama kayak have to, sama. Cuman kalau misalkan kita ngelihat agak apa ya, kita ngomongnya agak ke sininya. Gitu ya, agak ke yang tadi kita bilang intermediate-nya. Kalau ada kalimat he must go sama kalimat he has to go, ya, walaupun ini sama-sama menunjukkan necessity, that he is necessary to go gitu ya. Dia ini wajib atau diharuskan buat pergi. Tapi kalau yang ini ada indikasi tidak urgent. Tapi kalau yang has to dan have to ini ada indikasi urgent. Urgent yang seperti apa? Bahwa goal-nya ini harus cepat-cepat dia lakukan. Harus sekarang juga, gitu, lebih urgent. Oke, kalau yang have to ini sama ya kayak yang has to, cuman tergantung sama si subjeknya. Misalkan they, berarti kita baru pakai have to. Kalau subjeknya singular kita pakai has to, kalau subjeknya plural kita pakai have to. Kalau yang have to ini buat apa? Buat di past. Ya sama kayak yang ini tapi buat di pastnya. Oke, yang berbeda di antara ketiga ini selain yang tadi ada indikasi yang ini enggak urgent, yang ini urgent, bedanya ada di mana lagi? Perbedaannya itu ada di bentuk negatifnya antara must not
Gue coba tulis di sini aja. He must not go sama he doesn't have to go. Ya, ini agak berbeda artiannya. Perbedaannya apaan? Coba masih ingat enggak? Niko. Ya Kak, Masih ingat nggak nih perbedaannya apa nih di antara he must not go sama he doesn't have to go? kalau must not itu berarti kan nggak boleh ya. Kalau doesn't have itu tidak perlu. Oke, wait, gua sambil nulis ini bentar ya. Nah, ya ini bentuk negatifnya, ini bentuk positifnya, ya. Tadi Niko bilang benar. Ini dia tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang ini dia tidak harus. Bedanya gimana? Tidak boleh sama tidak harus. Kalau ini merupakan sebuah larangan. Kalau ini lebih ke saran atau masukan. Ya, misalkan he-nya kita ganti deh jadi you ya, biar lebih enak. Jadi you nih. You must not go. Ini merupakan sebuah larangan. Kayak misalkan mungkin pacar lo ngelarang lo buat pergi sama cewek lain. You must not go, kata dia. Oke, tapi kalau yang kedua, you doesn't, ini jadi you don't ya, nggak boleh doesn't ya. You don't have to go. Lu nggak harus pergi lah. Ya jadi lu boleh pergi, boleh enggak. Tapi kalau yang ini, lu wajib buat tidak pergi. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini? Cukup jelas ya? Next, itu Kak, kenapa Jul? Coba balik. Balik sama siapa, Jul? Pas enggak ada. Enggak ada apa-apa ini. Maksud gue kalau ini kan yang di present gitu. Kalau have to kan di past. Nah ini must-nya yang di present. Has to sama have to yang di present gitu loh. Oke, gue next ya. Ke advice ya, models of advice. Oke, ada obligation, ada advice, ada probability. Ya, misalkan
ini mengindikasikan sebuah obligasi, ya, sebuah masukan, sebuah saran, gitu ya, bahwa lo seharusnya pulang lebih awal. Oke. Atau misalkan you should not smoke at all. Ya, ini ngasih saran bahwa apa, lu seharusnya nggak merokok sama sekali. Oke, lalu bisa juga apa lagi? Kalau yang probability itu misalkan ya, ini sebuah kemungkinan. There should be another cat inside. Oke, atau misalkan he should have reached his destination by now. Ya, ini juga sebuah probability. Dia kayaknya bisa jadi gitu ya, bisa jadi udah nyampe nih di tujuannya sekarang. Oke, nah kalau yang should have ini yang di past. Ya, kalau misalkan ngomongin ini ya, yang ngomongin advice, you shouldn't have came home late. Oke, ini yang di past. Ini ngasih sarannya di masa lalu. Kalau ini ngasih sarannya di yang sekarang. Oke. Kalau misalnya ini kita pakai verb 3. Ya, kalau misalkan di pastnya modals, kemudian ada have, ada verb 3. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Yang obligation ya, ini obligation itu maksudnya mirip kayak advice gitu loh, kayak saran yang seharusnya diikuti, kayak saran yang harusnya diikutin lah, yang bagusnya diikutin lah, gitu ya. Nah, terus kalau yang had better, should ini bisa jadi ya, bisa sama ya kayak auto, cuman yang berada beda itu adalah yang had better. Ya, kalau had better itu kemarin gue udah bilang bahwa kayak rada maksa, gitu ya. Kalau yang had better, kalau yang obligation sama advice ya maksudnya gini loh. Kalau lu ngasih saran, ya nggak, lu ngasih masukan ke temen lo atau ke seseorang, lu mau menyarankan ke seseorang, itu kan saran yang baik, ya nggak, yang harusnya diikutin lah sama dia, gitu kan ya. Jadi ya rada miripnya di situ lah, kayak ngasih saran tapi bisa jadi itu sesuatu yang harusnya tuh dilakukan, gitu bisa. Oke, Jul? Oke, bentar ya, gue izin ke toilet sebentar.
Oke. Next itu ada yang models of certainty ya. Yang tadi nih ya, tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan ini, models of certainty ini seperti apa? Maksudnya tuh gini. Kalau misalkan lu kepengen menjawab pertanyaan orang, ya, tapi nggak pasti sama jawaban lu sendiri. Oke, lu ngejawab pertanyaan seseorang, tapi lu nggak yakin sama jawaban lu. Maksudnya nggak yakin, itu seperti ini. Kayak tadi ya, gue udah bilang itu tadi ngomonginnya kan pakai gini ya. Misalkan ada polisi deh, lu jadi saksi misalkan, lu jadi saksi pencurian, ya lu jadi saksinya. Kemudian polisi nanyain lu, dia pelakunya atau bukan? Gitu ya. Terus kalau misalkan lu yakin bahwa dia pelakunya, kan otomatis lu ngomong, he is the culprit. Ya enggak? Dia pelakunya. Ini lu yakin 100%. Ketika lu menjawab pertanyaan si polisi, itu lu yakinnya 100%. Gimana lu bisa yakin 100%? Lu ngeliat dengan mata kepala lu sendiri misalkan. Terus waktu dia melakukan pencurian, itu terang banget. Ya, jadi kelihatan jelas banget muka dia nggak pakai topeng, nggak pakai apa-apa. Oke? Tapi kalau misalkan lu kurang yakin, nah ini lu pakai models of certainty. Ketika lu yakinnya kemarin gue kasihnya ada 95%, ada lu yakinnya 50-50, bisa iya bisa enggak. Gitu ya. Nah, kalau misalkan lu yakinnya 95% itu dari apa? Misalkan lu punya bukti-bukti yang kuat bahwa dia itu pelakunya. Ya misalkan walaupun dia pakai topeng tapi misalkan baju yang dia pakai sama. Terus suara dia waktu ngomong itu sama. Tapi ya lu intinya nggak begitu yakin juga gitu. Ada keraguan sebanyak 5%. Keraguan 5% ini dari mana? Karena lu nggak ngelihat sendiri wajahnya seperti apa. Cuman hampir semua bukti-buktinya itu ngerujuknya ke dia. Berarti lu pakai he must be. Nah, be-nya ini merupakan perubahan dari is-nya ya. He must be the culprit. Oke, ini ketika lu yakinnya 95%. Kalau misalkan lu yakinnya 50-50 gimana? He may be the culprit. Ya, atau must be. Might be. Atau can be. Atau could be. Ya, cuman kalau yang can be sama could be, walaupun tadi gue bilang kita bisa ngomongin probability ya, oke, tapi ternyata dia ini kayak baunya ada konotasinya gitu ya, konotasinya bahwa kayak ngedinai, kayak lagi ngedinai itu maksudnya kayak ya bisa jadilah ya, kayak can be sama could be ini kepercayaannya itu lu percaya bahwa dia culpritnya itu lebih kecil lagi lah istilahnya daripada yang may sama might. Kalau may sama might ini lu yakin dia pencurinya itu 50%. 50-nya lagi lu nggak yakin. Tapi kalau yang can be ini kayak ngedeny gitu ya, kayak lu melakukan denial ya, jadi kayak not 99% lah ya, jadi nggak 99% yakin. Oke, ini buat yang can be sama could be.
Oke. Kalau yang bentuk not-nya he must not ya, terus he may not be, he might not be. Nah, kalau ini ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan si kalimat yang yakin 100% itu kita ganti verb-nya, kayak tadi misalkan Nico run away from home. Ya, Nico lari dari rumah. Oke, ini kita pakainya seperti ini, must run away atau may run away atau might run away. Itu ya, kalau misalkan verb-nya itu bukan to be, kita nggak perlu pakai be, langsung si models-nya aja. Oke, kalau misalkan di past, menjawab pertanyaannya di past ya tetap kayak tadi ya, kita pakai models, kemudian ditambahkan dengan have, kemudian ditambahkan dengan verb 3. Oke, ini misalkan Nico ran, berarti must have ran away, may have ran away, might have ran away. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak ada ya? Kalau misalkan yang bentuk kalimat pasif, tuh silakan kalau mau di screenshot dulu. Udah ya. Kalimat pasif yang pakai models. Kalau ini mesti ditambahin sama be. Kalau ini rumusnya models, be wajib ada be-nya ya, sama verb 3. Ini kalau di kalimat pasif. Misalkan I will call Nico. Gue bakalan nelpon Nico. Ini kan jadi Nico will be called by me. Ya, atau misalkan we can sing Bohemian Rhapsody. We will rock you gitu ya, misalkan. Berarti we will rock you. Kita pakai model second, kita tambahkan dengan be. Bentuk verb 3 dari sing, sung by us. Gitu ya, ini buat yang di kalimat pasif. Ini yang di present. Kalau yang di past gimana? Yang di past be-nya berubah jadi been. Misalkan, you should have called Lisa. Ya, ini kan tadi saran di masa lalu ya, past advice. Kalau misalkan kita mau merubah jadi kalimat pasif berarti Lisa ya enggak, should have tambahkan dengan been.
called by you. Oke, ini buat yang kalimat pasif. Sampai di sini, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Kalau udah nggak ada, kita coba bahas soal ya. Nah, oke, nomor 1. Jawabannya kira-kira yang mana nih, Ray? Tadi aku jawab E. Oh, tadi lu jawab E. Kenapa jawab E? Tadi kalau pakai must itu kayak nggak enak aja, jadi aku mikir you can smoke gitu. Oh, you can't smoke gitu ya? Iya. Kalau you mustn't kenapa? Kalau aku nggak enak aja didengarnya. Jadi. Oh, kalau lu kayak nggak enak aja didengarnya. Oke. Kemudian coba kalau menurut Ages gimana? Jawabannya yang mana nih, guys? Tadi lu jawab yang C. Kenapa, guys? Antara B sama C. Oke. Bingungnya antara B sama C kenapa? May not ini tadi gue bilang buat apa? Oke, ada permission, ada chance ya, atau probability ya. Oke, tapi lu pada akhirnya jawabnya yang C. Oke, kalau menurut berarti ini ada antara 3 jawaban, antara yang E, yang B, atau yang C. Ada yang jawab B, Sipa. Sipanya nggak ada. Adinda. Adinda. Iya, Adinda lo tadi jawab yang B, kenapa Adinda? Oh, nyocokin aja, oke. Gini ya, ini kayak kita lagi ngomongin sebuah larangan bahwa karena ini di rumah sakit, gitu ya, lu nggak boleh merokok. Oke, tapi tadi dia bilang kalau misalkan you can't smoke, ya, lu nggak bisa ngerokok. Oke, bisa jadi juga. Ya, cuman mungkin konteksnya kayak lagi jadi di apa ya? Jadi di percakapan gitu ya, bahwa si orang ini nih lagi mau ngerokok. Gitu ya, lagi mau ngerokok. Terus langsung lu ngomong nih, "This is a hospital, you can't smoke." Ya nggak kayak gitu juga bisa, cuman kalau menurut gue karena kayak apa ya, ini nih sesuatu yang udah common ya, sesuatu yang udah umum banget, bahwa kalau misalkan lu di rumah sakit dia itu nggak boleh merokok, bahkan lu bisa ngelihat tanda larangan merokoknya di mana-mana gitu ya, makanya jawabannya adalah yang C. Oke, next nomor 2. He had been working for more than 11 hours. Ini yang banyak salah.
Ya, he must be. Udah pada betul must-nya. Kalian banyak jawab yang B. Padahal lihat di sini nih. He ada titik. Tuh. Jawabannya adalah yang D. Oke, ini sebuah syarat. Ini merupakan model of certainty. Oh, kenapa Jul? Bedanya penggunaan should sama ought to nggak ada, sama aja. Should bisa diganti sama ought to bisa diganti sama should. Oke Jun? Cuman ini kenapa jawabannya yang D gitu? Karena ada to-nya. Kalau misalnya kita pakai should, he should to get some rest. Salah. Ya, he should to get, salah. Ya, oke. Next, nomor 3. I could speak Arabic fluently. Ini could. Kenapa could? Lihat kalimat yang berikutnya. But after we moved back to Canada, I had very little exposure to the language and forgot almost everything. Ya, dia bilang lupa hampir segala-galanya. Berarti dulunya dia bisa berbicara bahasa Arab. Ya, kalau ini new-nya cuman variasi aja. Ya, ini new-nya semuanya new sama. Jawabannya adalah yang C. Yang E, sorry. Ya, could sama can. Sekarang dia bilang I can just say a few things in the language. Okay? Next, nomor 4. The teacher said that we, ya, nomor 4. We read this book for our own pleasure as it is optional. But we needn't read it if we don't want to. Jawabannya adalah yang A. Kita bisa membaca buku ini buat kesenangan kita pribadi. Karena apa? Buku tersebut optional. Yang membaca buku tersebut itu optional. Lu boleh membacanya, boleh juga enggak. Bukan should. Kalau should ini kayak saran yang harusnya diikutin. Kalau emas ini kewajiban bertentangan sama optionalnya tadi. Have to sama kayak emas. Ya, kalau may ya ini kayak diperbolehkan gitu ya. Diperbolehkan membaca buku ini. Kayak kurang tepat aja. Lebih masuk yang Oke? Next, nomor 5. The people of this country mustn't disobey its law. Kita rubah ke bentuk passive voice yang paling tepat. Jawabannya yang mana? Yang D. Kenapa yang D? Lihat, it's di sini merefleksikan siapa? The people kah atau this country kah? Menurut lo, Ojan? Ojannya cabut. Gian. Ojan ada ya, Ojan? Ojan ada. Ya. It's ini ngomongin siapa? The people. Yakin? Iya, it's-nya. Bukan subjeknya ya. Oke, it's-nya ini merefleksikan di
this country. Jadi kita bisa bilang its country ini sama aja kayak its law, sorry. Its law ini sama aja kayak this country's law. Ya enggak? Kita lihat nih yang D. This country's law ya must not be. Ya, ini bukan dibentuk past ya. Must not be disobeyed. Kita rubah ke bentuk verb 3 by its people. Kenapa di sini jadi its people? Karena its-nya di sini masih merefleksikan this country, berarti the people of this country sama nggak kayak its people? Sama. Ya, karena its di sini membicarakan si this country. Kita lihat kalau yang A, its law must be obeyed by the people of this country. Perhatikan, kalau ini kan di sini tidak boleh melanggar, tidak boleh tidak mematuhi, gitu ya, tidak boleh tidak mematuhi. Memang secara meaning dia sama kayak mustn't disobey. Ini kan sama aja kayak must obey. Cuman kalau misalkan lu merubah ke kalimat pasif ini, kalau bisa si verbnya meaningnya tidak berubah. Kenapa meaningnya nggak boleh berubah? Karena kalau yang ini dia lagi bilang tidak boleh, larangan nih. Ya, ini kewajiban harus mematuhi, ini udah rada berbeda. Oke? Tapi kalau misalnya si subjeknya pindah-pindah seperti ini nggak masalah, yang penting konteksnya sama. Ya, sama kayak yang C, ini juga sama kayak A yang C. Ya, kemudian kalau yang B, the law must not be disobeyed by this country's people. The law-nya ini, the-nya siapa, law-nya siapa. Ya, makanya ini salah. Oke? Next, kita punya nomor 6. Drivers stop when the traffic lights are red. Ya, ini juga merupakan sebuah apa ya, kayak ya common sense lah mungkin ya. Jadi they must, they have to. Oke, jawabannya have to ya, karena nggak ada must-nya. Yang nomor 7, you leave small objects lying around. Such objects must be swallowed by children. Nomor 7 ini jawabannya adalah yang B, shouldn't live, sama such objects may be swallowed. Oke? Next yang nomor 8, he always arrives punctually. Punctually itu dengan tepat waktu ya. If he's not here yet, then he must be having. Yang C, yakinnya 95%. Karena apa? Dia nggak biasanya terlambat. Itu Ijul nanya kenapa B? Yang mana? Oh, nomor 7. Karena ini kayak sebuah saran gitu, maksudnya lo jangan ninggalin benda-benda kecil itu bertebaran. Karena apa? Objek tersebut nih bisa dimakan sama si anak-anak. Ini kita pakai yang may atau can bisa. Probability yang di kedua. Ya, kalau yang di 7 itu lebih ke advice. Oke? Cuman kalau yang C ini salah, walaupun dia can-nya bisa dipakai, tapi needed-nya enggak. You need not leave small objects. Need not itu kan enggak perlu. Ya, jadi nggak bisa. Oke? Nomor 8 udah, nomor 9 ini had better ya, karena kayak gue bilang kalau had better itu dia kayak rada maksa, tapi masih merupakan sebuah saran. Tapi ini kalau misalkan ditanya yang must sama has to bisa nggak? Nggak bisa. Ya, karena kayak ini lebih ke sebuah saran bahwa dia lagi bilang
lu seharusnya menghentikan, gitu ya, seharusnya menghentikan pola makan lo yang sekarang. Diet di sini bukan diet versi Indonesia ya, tapi diet yang dimaksud adalah pola makan. Oke, makanya jawabannya yang E. Dan yang nomor 10 terakhir, itu jawabannya adalah yang A. Ya, from yesterday's event, the attention of the whole world must have been stolen by the United States. Ya, ini yang berbeda cuman dibalik doang nih, from yesterday's eventnya pindah ke depan, nggak masalah. Oke, segitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada silakan dinyalain dulu kameranya sebentar. Emang kalau pelajaran modal itu emang kadang suka apa ya, bikin bingung ya, karena dia itu tiap kata itu kadang punya banyak fungsi ya, jadi bahkan orang-orang pun kadang masih suka kepleset gitu ngomongnya ya, jadi nggak terlalu jadi masalah juga, cuman yang harus kalian perhatikan adalah tadi yang tingkat keyakinan sama advice ya, kalau misalkan mau ngasih advice ke seseorang. Terus diperhatikan di bagian must not dan doesn't have to-nya. Itu aja. By the way, buat kalian tetap semangat terus ya belajar, tetap semangat terus. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga jam tidur kalian. Banyak-banyak doa juga, banyak-banyak doa, karena apa ya, supaya at least ada pegangan lah. Ya, jadi at least kalau misalkan apa ya, kalian merasa gimana, itu ada yang bisa jadi pegangan gitu ya. Itu aja. Kalau misalkan kalian punya jadwal, ingat diikutin ya. Oke, thank you so much buat kalian yang udah ada di kelas gue pada sore hari ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar apapun, silakan. By the way, ini dari kemarin ada yang ngajakin gue bikin kelas tapi nggak jadi. Ya, entah siapa itu ya, ada. Kalau misalkan mau silahkan, ya silahkan, kabarin aja. Oke, itu aja. Thank you ya. See you next time. Dadah. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. You.